Lo tahu nggak, dulu zamannya Presiden Gus Dur, Indonesia ini pernah punya kebijakan libur Ramadan selama sebulan penuh. Waktu itu tujuannya mulia banget, biar masyarakat muslim ini punya waktu fokus buat ibadah tanpa diganggu kerjaan atau sekolah. Tapi lo tahu apa yang terjadi? Bukannya malah fokus ibadah, banyak yang malah jadi santai banget. Nongkrong tiap hari, bangun siang, lupa sama esensi Ramadan. Dan sekarang ide ini muncul lagi. Bahkan ada suara-suara dari masyarakat yang pengen libur penuh di bulan Ramadan. Tapi tunggu dulu, lo yakin ini ide bagus? Apa lo yakin liburan penuh ini bakal bikin lo lebih khusyuk ibadah? Atau malah bikin lo tambah mager? Sibuk scroll-scroll TikTok dan lupa sama tujuan Ramadan itu sendiri. Bahkan Kementerian Agama ini juga punya pandangan yang cukup keras ya soal ini. Gua bakal kasih tahu kenapa gua menolak full liburan selama bulan Ramadan ini. Tapi sebelum lo nggak terima ya, dengerin dulu alasan gua sampai selesai. Jadi gini, zaman Gus Dur kita pernah punya pengalaman libur Ramadan penuh. Lo yang pernah ngalamin pasti inget. Waktu itu orang-orang ini merasa libur full itu kayak hadiah besar. Anak sekolah ini seneng banget karena nggak perlu mikirin PR. Orang kerja ini juga seneng karena nggak harus ngadepin macet pagi-pagi ya. Tapi apa yang terjadi? Banyak dari kita yang malah nyantai berlebihan. Gue inget waktu itu TV lagi rame banget sama sinetron Ramadan. Banyak orang-orang lebih fokus ke hiburan daripada ibadah. Temen gue bilang, bro, pas liburan full Ramadan dulu, gue malah lebih banyak tidur daripada ibadah. Banyak yang jadi mager karena mikirin, masih ada waktu kok buat besok. Padahal kenyataannya waktu itu malah habis buat hal-hal yang nggak produktif. Kayak nongkrong sore-sore, atau bahkan mainan kartu sampai sahur. Apa ini yang lo sebut liburan itu makin khusyuk ibadah? Fast forward ke sekarang ya, ide ini muncul lagi. Bahkan masyarakat yang bilang kalau kita ini libur penuh, kita bisa lebih banyak waktu buat pendekatan diri kepada Allah. Tapi memang di atas kertas ini kelihatan bagus. Tapi coba lo pikir lebih jauh. Apa benar liburan penuh itu bikin lo fokus? Atau justru bikin lo makin jauh dari esensi Ramadan? Kalau kita lihat faktanya, liburan panjang sering kali jadi bumerang ya buat sebagian besar orang ya. Lo bayangin aja, lo bangun siang, ngabuburit tiap sore di kafe, terus scrolling medsos sampai sahur. Kalau kayak gini Ramadan lo bakal jadi apa? Ini bukan cuma soal waktu yang sia-sia ya, tapi juga soal kehilangan makna dari ibadah itu sendiri. Yang menarik, Kementerian Agama ini udah soal ini ya, mereka bilang Ramadan itu bulan ibadah ya. Tapi bukan berarti kita harus libur total. Justru ibadah di bulan Ramadan itu ini lebih bermakna kalau kita ngejalaninya sambil produktif. Maksudnya gimana? Ya lo tetap kerja, tetap belajar, tapi lo juga nggak lupa sholat, tadarus, dan sedekah. Ini penting banget, karena kalau kita libur penuh, kita bakal kehilangan ritme produktivitas setelah Ramadan selesai. Lo bakal susah banget balik ke rutinitas. Dan lebih parahnya, lo malah kehilangan makna sebenarnya dari Ramadan itu sendiri. Bahkan mereka ini khawatir ya, liburan penuh ini cuma jadi alasan buat leha-leha, bukan ibadah. Gue percaya banget kalau Ramadan itu adalah waktu buat lo belajar disiplin. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang ngajari lo buat sabar, bulan lebih dekat sama Tuhan, sambil tetap ngejalani tanggung jawab di dunia lo. Ramadan itu bukan bulan buat leha-leha bro. Coba lo pikir apa artinya puasa kalau lo cuma tidur sepanjang hari, terus bangun cuma buat buka puasa, lo nggak belajar sabar, lo nggak belajar disiplin, dan lo nggak belajar menghargai waktu. Lo malah kehilangan kesempatan bro buat jadi versi terbaik dari diri lo selama bulan yang suci ini. Ingat ya bro, ibadah itu bukan cuma soal waktu luang. Ibadah itu soal gimana lo memprioritaskan waktu meskipun lo sibuk. Justru dengan tetap aktif, lo bisa belajar lebih banyak soal bagaimana menyeimbangkan dunia dan akhirat. Lo tahu nggak, kalau lo libur terlalu lama, lo malah bisa jadi nggak produktif. Banyak orang bilang mereka ini bakal pakai waktu itu buat khatamin Quran atau ikutan kajian tiap hari. Tapi kenyataannya, banyak yang malah sibuk cari hiburan. Gua kenal beberapa orang yang pas libur panjang Ramadan dulu, mereka ini bilang,
Gue lebih sibuk cari tempat buka puasa yang viral daripada sibuk ibadah. Ini masalah mindset bro. Libur penuh itu sering kali bikin lo lupa sama tanggung jawab utama lo selama Ramadan. Gue nggak bilang lo nggak boleh libur ya. Tapi liburan itu harus ada maknanya. Lo bisa manfaatin waktu liburan ikut kegiatan sosial, bantu-bantu di masjid, atau bahkan ngajak keluarga lo buat refleksi bareng. Lo juga bisa ikutan program pesantren Ramadan yang sekarang mulai banyak diadain di sana. Di sana juga lo nggak cuma bisa belajar agama lebih dalam ya, tapi juga bisa ketemu sama orang-orang baru yang punya semangat ibadah yang sama. Kalau lo manfaatin waktu itu dengan baik, gue yakin Ramadan lo bakal lebih bermakna. Jadi kenapa gue menolak full liburan di Ramadan? Karena gue percaya kalau liburan penuh itu nggak selalu bikin lo dekat sama Tuhan. Yang ada lo malah tergoda buat leha-leha. Dan gue nggak mau kehilangan esensi Ramadan yang seharusnya jadi waktu buat lo buat belajar sabar, disiplin, dan jadi pribadi yang lebih baik. Gue setuju banget sama pandangan Kementerian Agama. Mereka ini ngerti kalau Ramadan itu harus jadi waktu yang buat kita tetap produktif ya, sambil fokus ke ibadah. Nah, mereka ini nggak pengen kita ini kehilangan momentum karena terlalu banyak waktu luang. Jadi sekarang gua tanya ke lo, apa lo setuju sama ide liburan full bulan Ramadan? Atau lo setuju sama gua kalau liburan secukupnya itu lebih baik? Apa lo yakin bakal manfaatin liburan itu buat ibadah? Atau lo malah takut kebanyakan tidur? Taruh pendapatmu di kolom komen. Oke bro, ini tambahan saja ya, ini buat ngetes kepribadian lo. Lu nanti bisa jawab iya atau tidak, nanti artinya apa, nanti saya agak ungkapkan. Nah ini ya untuk pertanyaan buat lu yang pertama. Kan Ramadan itu sering banget dibilang bulan penuh berkah dan ampunan ya. Banyak orang jadi ngerasa lebih enteng buat maafin kesalahan orang lain, apalagi yang biasanya bikin gondok ya. Nah mungkin karena suasana Ramadan yang adem, ini bikin hati lebih tenang. Jadi gimana nih? Lu sendiri pas Ramadan ngerasa lebih gampang maafin orang atau sama kayak biasanya? Ya sekarang lu jawab iya atau tidak, nanti gua akan kasih artinya. Saya beri waktu 3 detik. Oke, kalau lu menjawab iya, berarti lu tipe orang yang nggak suka ribet sama konflik. Lu lebih suka damai-damai aja. Dan mungkin lu juga punya empati yang gede banget sama orang lain. Kalau lu jawab tidak, mungkin lu ini lebih orang yang punya prinsip kuat ya. Lu ini nggak gampang maafin karena menurut lu hal itu tuh butuh proses. Lu tipe orang yang serius soal hubungan yang sama orang lain. Oke, lanjut pertanyaan psikologi yang kedua ya untuk ngetes kepribadian ya. Kan misalnya lu pasti pernah ngerasain ya, pas Ramadan jadwal semuanya itu berubah mestinya. Mulai dari makan sahur, puasa seharian, tarawih malam-malam. Tapi anehnya, ada aja orang yang malah ngerasa lebih produktif di bulan ini, di bulan Ramadan. Lu jadi tetap semangat kerja, belajar, atau bahkan ngerjain target-target lu. Jadi gimana? Lu termasuk yang jadi lebih produktif nggak pas Ramadan? Meskipun semuanya ini sudah berubah ya pas bulan Ramadan ketimbang hari yang biasanya. Ya, jawab iya atau tidak. Kalau Anda menjawab iya, berarti lu orang yang fleksibel banget. Lu gampang adaptasi sama perubahan. Dan motivasi lu kayak nggak kehabisan bahan bakar. Jadi penuh terus termotivasi terus buat lu. Kalau lu menjawab tidak, berarti ya nggak apa-apa. Berarti lu lebih peka sama kondisi tubuh dan lingkungan sekitar. Lu nggak maksa diri buat tetap produktif kalau nggak memungkinkan. Lu ini lebih realistis sebenarnya soal batas kemampuan. Oke, lanjut, ada ini tes kepribadian buat lo yang ketiga. Misalnya, gua tuh sering banget dengar orang bilang Ramadan ini bikin mereka jadi introspeksi, mikirin hidup gitu. Apa yang udah mereka capai itu apa, dan mau kemana habis ini. Kayak Ramadan tuh momen buat ngerenung gitu. Nah, kalau lo suka kepikiran hal-hal kayak gitu juga nggak pas Ramadan ya, atau nggak ada bedanya ya bulan Ramadan sama bulan biasanya. Nah, itu gimana? Ya apa tidak menurut lu? Kalau lu jawab iya, berarti lu tipe orang yang suka mikirin makna hidup. Lu introspektif banget lah. Dan lu kayak emang senang evaluasi diri buat jadi versi yang lebih baik. Tapi kalau lu jawab tidak, ya berarti lu lebih fokus ke hal-hal praktis ya. Lu orang yang gak suka ribet mikirin hal-hal terlalu mendalam. Lu ini lebih suka ngelakuin sesuatu langsung, gak suka mikir-mikir lama, langsung praktis. Nah ini ada yang keempat ya untuk tes psikologi pribadian Anda. Nah, Ramadan kan identik banget sama berbagai macam situasi, berbagai keadaan ya. Entah itu sedekah, kasih makan ke orang lain, atau bantu teman yang lagi kesusahan. Nah, ada orang yang ngerasa pas Ramadan tuh dorongan buat berbagi itu lebih kuat daripada bulan lain.
Kalau lu gimana? Lu lebih sering berbagi juga nggak pas Ramadan? Nggak, malah semakin nggak suka berbagi? Nah kalau lu iya suka berbagi, berarti lu emang peduli banget sama orang lain. Lu nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi juga gimana caranya bikin hidup orang lain itu lebih baik. Jadi kalau lu jawabnya tidak, berarti mungkin lu tipe orang yang lebih hati-hati sama prioritas ya. Lu lebih mikirin apa yang benar-benar penting buat lu sendiri, dan sebelum mementingkan diri sendiri sebelum berbagi pada orang lain. Oke, ini tes psikologi yang kelima yang terakhir ya. Nah pas Ramadan kan sering jadi ujian sabar ya. Lapar, nahan haus, ngantuk, ditambah lagi masalah sehari-hari. Tapi anehnya banyak orang yang malah ngerasa lebih sabar selama Ramadan. Nah mereka ini jadi bisa kontrol emosi lebih baik. Nah kalau lu ngerasa gitu juga ya, itu gimana? Iya apa enggak? Ngerasa begitu apa enggak? Kalau lu menjawab iya, berarti lu punya self control yang bagus banget. Lu bisa ngelihat masalah sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan tangan. Tapi kalau lu jawabnya tidak, berarti lu orang yang ekspresif. Lu nggak suka pura-pura nggak suka pura-pura ya. Kalau lagi nggak nyaman, lu lebih suka nunjukin apa yang lu rasain. Intinya tes psikologi tadi itu sebenarnya di dunia ini tidak ada yang terlalu bisa kita rubah ya. Semua bisa kita rubah, kita semua perbaiki.